إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Itu surat Al-Baqarah masih di ayat 238 239. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh salat 5 waktu, terutama salat wusta, itu salat asar. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Jika kalian takut, ya, artinya dalam keadaan sangat takut, silakan kalian sholat sambil berjalan atau sambil berkendara. Dan apabila kalian aman, maka ingatlah Allah, sebagaimana Allah telah ajarkan kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Baik, dari ayat ini kita Syekh Utsaimin rahimahullah kita ambil faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, wujubul muhafadzati 'alas shalawat. Wajibnya menjaga benar-benar salat 5 waktu, Pak. Karena Allah berfirman hafidhu. Hafidhu artinya jaga. Ya. Dengan benar-benar, dengan memperhatikan apa? Rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya. Maka berusaha sekuat tenaga kita untuk menjaga apa? Iya, sholat. Jangan diremehkan, akhi. Karena sifat orang munafik itu, ya akhal Islam, mereka itu bermalas-malasan untuk sholat. Sebagaimana Allah berfirman ketika menyifati orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Allah juga berfirman, fawailun lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Siapa? Kok ada orang sholat tapi celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang sahun, lalai dari sholat mereka. Faedah yang kedua, min fawaidil ayatain fadilatu salatil asr. Ayat ini menunjukkan keistimewaan salat asar. Lianna Allah khassaha bidzikri ba'da ta'mim. Kenapa? Karena Allah di sini mengkhususkan salat asar setelah Allah menyebutkan salat 5 waktu. Allah mengatakan hafidhu 'ala shalawati. Kemudian Allah khususkan was salatil wusta. Berarti itu menunjukkan bahwa ini sholat ini hendaknya lebih kamu perhatikan. Berarti itu ada keistimewaan tersendiri, ya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, itu sholat asar dan sholat subuh, ia masuk surga. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Ya, jika kalian mampu, kalian tidak lemah untuk melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, lakukan itu, kata Rasulullah SAW. Berarti ada 2 sholat yang sangat penting sekali, Pak. Sholat asar dan sholat apa? Subuh. Iya. Faedah yang ketiga, wa minha wujubul qiyam.
Yaitu wajibnya berdiri dalam sholat. Itu sholat sunnah, sholat wajib, maaf. Adapun sholat sunnah, apakah wajib berdiri, akhi? Jawab tidak. Ya. Kalau ada orang yang sholat sunnah sambil duduk, boleh? Boleh, tapi pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Adapun kalau sholat wajib, maka wajib berdiri kecuali kalau tidak mampu. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah apa? Sambil duduk. Kalau tidak mampu, sambil berbaring. Ya. Waminha, faedah selanjutnya kata beliau, wujubul ikhlasi lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa qumu lillah, dan berdirilah untuk Allah, karena Allah. Ya, karena sifat orang munafik itu Pak, sukaria. Ya, Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya. Celaka orang yang sholat, siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang ria. Ya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang penyakit yang menimpa para qori, Nabi bersabda apa? Aktsaru ummatin nifaqan qurra'uhum. Kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak, yaitu qori-qorinya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan nifak di situ ria. Ya. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam, minha annahu yanbaghi lil insan idza ta'abbada lillahi an yastash'ira amrallah bi annahu ablagh fil imtithal wat ta'ah. Wa kadzalika yanbaghi an yastahdhira annahu muta'assin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yushahidu ra'a 'ainin. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Seorang insan selayaknya apabila ia beribadah karena Allah, itu benar-benar ia merasakan bahwa ini adalah perintah Allah. Ia menyadari betul bahwa ini perintah Allah gitu. Ya, Rabb yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan kepada dia rezeki. Sebab ketika dia merasa menyadari bahwa ini perintah Allah, kata beliau apa? Maka ini akan menyebabkan kita akan melaksanakannya dengan kesungguhan. Ya, karena ini perintah Allah, Rabb kita. Demikian pula kata beliau, selayaknya dia menghadirkan di hatinya ketika ia beribadah kepada Allah, bagaimana ia ibadah itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, seakan-akan ia menyaksikannya. Sebagaimana Rasulullah sabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Penting ya akhwal Islam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tanda hati yang sehat dalam kitab Ighatsatul Lahfan, di antara tanda hati yang sehat apa kata beliau, yaitu semangatnya untuk meluruskan ibadahnya lebih dibandingkan amalan itu sendiri. Harus lebih semangat Pak memperbaiki ibadah, mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mempraktekannya. Ya, setelah itu kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW. Aminha, faedah selanjutnya kata beliau, al-amru bil qunuti lillahi azza wa jal, wa huwa khusyu'ul qalbi alladhi yadharu minhu sukunul jawarih. Perintah untuk berdiri salat dalam keadaan kunut. Apa sih makna kunut ya? Kunut artinya kata beliau yaitu hati yang khusyuk, yang akan tampak kepada tenangnya anggota tubuh kita. Ya, hati yang khusyuk yang akan tampak kepada apa? Ya, tenangnya dan diamnya anggota tubuh kita saat kita salat ya akhwal Islam.
Dan memang akhi, untuk khusyuk itu tidak mudah, berat. Ya, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan yang pertama kali Allah cabut dari umat Islam itu khusyuk dalam sholat. Kata beliau, kamu lihat orang-orang sedang sholat, sedikit di antara mereka yang khusyuk. Memang benar, susah. Di awal-awal kita sholat khusyuk, Masya Allah. Di tengah-tengah mulai mikir sana, mikir sini, mikir sana, Masya Allah. Coba siapa di antara kita 2 rakaat aja Pak, dari awal sampai akhir khusyuk terus ada? Wah, enggak. Susah Pak, susah. Ya. Karena pikiran kita ini terkadang banyak bercabang-cabang gitu, dan setan juga memang ada yang namanya setan, namanya siapa? Khinzib. Setan ini memang tugasnya mengingat-ingatkan yang sebelumnya tidak ingat. Ketika kita sholat tiba-tiba ingat, kunci ada di sono gitu kan. Akhirnya mikirin kunci, jadi akhirnya lupa 2 apa 3, 2 apa 3. Ya. Allahul musta'an. Dan tentunya ya akhi, kekhusyuan hati itu muncul dari rasa takut kepada Allah. Makanya khusyuk sholat itu tidak membutuhkan kepada seminar, Pak. Dalam artian bikin seminar khusyuk sholat. Sebetulnya yang dibutuhkan supaya muncul khusyuk itu memunculkan rasa takut kepada Allah. Kalau antum betul-betul takut kepada Allah dan hati kita membesarkan Allah, yakin khusyuk. Tapi kalau hati kita tidak membesarkan Allah, tidak takut kepada Allah, antum ikut seminar sana sini nggak bisa khusyuk. Kan ada yang cerita ke saya, Ustadz saya pernah ikut seminar khusyuk sholat Ustadz. Terus saya perhatikan mentornya dalam sholat, matanya kesana kemari ngelihat. Kok mentornya sendiri nggak khusyuk gitu. Ya akhi ya, kekhusyuan itu mengikuti rasa takut yang ada di dalam apa? Hati. Ya. Aminha faedah selanjutnya, tahrimul kalami fis shalah. Haramnya berbicara dalam sholat. Kenapa? Karena sebab turunnya ayat ini, Pak. Disebutkan bahwa dahulu para sahabat itu dalam sholat sambil ngobrol. Ya, ketika sholat apa? Mereka ngobrol. Maka Allah turunkan firman-Nya, waqumu lillahi qanitin. Ya, fa umiru bisukut wa nuhu 'anil kalam. Maka mereka pun kemudian diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Ya. Aminha faedah selanjutnya ya akhal Islam, kata beliau, wujubul qiyami fis shalah, wajibnya berdiri dalam salat. Wa yustatsna min dzalik, namun dikecualikan dari itu yang pertama salat sunnah. Sudah kita sebutkan tadi, salat sunnah tidak wajib apa? Berdiri. Yang kedua, sholat yang sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Ya. Contoh misalnya kalau sedang peperangan nih, kita tidak bisa berdiri. Kalau berdiri bakalan ditembak musuh, ya udah duduk aja. Demikian pula orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu juga tidak wajib untuk apa? Berdiri. Yustatsna aidan al-ma'mum al-qadir al-qiyam idza shalla imamuhu al-ajiz anhu qa'idan min awwali salatihi. Demikian pula kalau imam memulai salat dalam keadaan duduk. Misalnya imamnya sakit nih. Lalu kemudian imamnya memulai salat dalam keadaan apa? Duduk. Maka pada waktu itu makmum pun juga wajib apa? Duduk. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah Pak jatuh dari kudanya, sehingga akhirnya ya kaki beliau itu cedera dan gak bisa berdiri. Maka kemudian Rasulullah pun sholatlah sambil duduk, dan para sahabat sholat di belakang Rasulullah sambil berdiri. Maka Rasulullah berisyarat supaya mereka apa? Duduk. Setelah selesai sholat, Rasulullah menegur mereka. Kata Nabi, ya,
idza shallal imamu qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imam salatnya dalam keadaan duduk, hendaklah kalian semua apa? Duduk. Ya. Pada selanjutnya ya akhal Islam, si'atu rahmatillahi azza wa jal. Betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Ya Allah mengatakan, jika kalian takut, ketakutan banget, silakan kalian sholat dalam keadaan lari, jalan, atau naik kuda. Ya, cukup 1 rakaat pada waktu itu. Lihat bagaimana kemudahan dalam Islam. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan demi kemudahan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, syariat yang mudah ini ternyata kok masih aja dianggap berat gitu, Pak. Ya. Apa yang membuat mereka berat, Pak? Dosa. Orang yang hatinya banyak dosanya, Pak, menganggap Islam ini berat. Padahal kalau kita perhatikan, kita pikirkan, Islam ini mudah. Sholat 5 waktu, mudah. Allah cuma minta antum sholat berdiri, paling 1 kali sholat antum berapa menit sih? 5 menit, 10 menit, nggak sampai 1 jam kan? Itu pun cuma 5 waktu. Kalau misalnya 1 sholatnya antum lakukan 10 menit, 10 kali 5 berapa? 50. Dibandingkan 24 jamnya kecil lah. Mudah. Tapi kok ada ya orang yang menganggap susah sholat itu, kayak berat bener. Padahal sebetulnya mudah sekali ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi itulah ya dosa ya. Dosa yang menyebabkan hati kita berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faedah selanjutnya. Jawazul harakatil katsirah fi sholati lidh-dharurah. Bolehnya banyak bergerak dalam sholat kalau keadaannya darurat. Kalau keadaannya tidak darurat, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau darurat nggak masalah. Karena Allah mengatakan فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا. Jika kalian merasa takut sekali, silakan kalian sholat sambil jalan. Yang mana jalan itu kan pasti geraknya banyak, Pak. Tapi itu dibolehkan dalam syariat. Kenapa? Keadaannya darurat. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Ya. Aminha faedah selanjutnya kata beliau, jawazus shalah ala rahilah fi halil khauf. Bolehnya sholat wajib di atas kendaraan saat takut. Saat apa? Takut. Karena Allah mengatakan di situ, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Jika kalian takut banget, silakan sholat dalam keadaan berjalan atau berkendara. Amma fi halil amni fala tajuzu sholatu ala rahila ila nafilah. Adapun kalau keadaannya aman, maka tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu di atas kendaraan. Yang boleh hanya sholat apa? Sunnah. Ya. Dan yang ikut kajian Sahih Bukhari tadi pagi, ya, kita sudah membahas hadisnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan beliau sholat di atas kendaraan. Ya. Dan beliau mengikuti kemana saja arah kendaraan itu menghadap. Dan apabila beliau hendak sholat wajib, maka beliau turun dan beliau pun sholat di atas tanah dan menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau untuk sholat wajib, Pak, pada asalnya tidak boleh di mana? Di atas kendaraan. Kecuali kalau memang nggak bisa turun. Contoh misalnya di atas pesawat, nggak mungkin tuh bilang ke pilot, Pak turun dulu Pak. Ya mau sholat nggak mungkin kan? Ya gimana lagi? Terpaksa, darurat namanya. Atau di atas kapal laut misalnya nggak bisa turun juga. Ya. Adapun kalau masih bisa turun, wajib turun. Wajib kita sholat di mana? Di darat. Ya, ini untuk sholat 5 waktu.
Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annahu yajibu 'alal mar'i al-qiyamu bil ibadah 'ala tamam mata zalal 'udhru. Bahwa wajib atas setiap orang untuk melaksanakan ibadah secara sempurna kalau uzurnya sudah hilang. Ya, kalau uzurnya sudah hilang, maka pada waktu itu wajib dia melaksanakan secara sempurna. Antum kalau sedang safar, Pak, boleh mengqashar tidak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, ketika antum sudah kembali ya ke kota kita, berarti uzurnya sudah hilang tidak? Sudah hilang, safarnya sudah selesai. Berarti masih boleh mengqashar tidak? Tidak boleh lagi. Ketika kita sholat tidak mampu untuk berdiri, uzur, silahkan duduk. Ketika kita sudah sehat, uzurnya sudah hilang, maka wajib kita apa? Berdiri. Makanya Allah mengatakan di situ, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Apabila kalian aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak tahu. Faedah yang selanjutnya ya akhal Islam, kata beliau, anna sholata minadz dzikr. Salat itu termasuk zikir. Allah mengatakan fadhkurullah fa idza amintum, kalau kalian aman fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Maksudnya salat. Ya. Maksudnya salat. Demikian pula Allah mengatakan wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah menyebutkan salat Jumat itu dengan dzikrillah. Salat itu termasuk apa? Zikir, bahkan zikir yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aminha bayanu minnatillah alaina bil ilm. Penjelasan nikmat Allah kepada kita dengan diberikannya kita ilmu. Karena Allah mengatakan di sini, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kalian ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu. Di sini Allah mengingatkan tentang kenikmatan yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Apa itu? Diajarkan oleh Allah ilmu, Pak. Kenikmatan yang luar biasa ya, akhi. Karena ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan harta, Pak. Ya. Gak bisa. Harta itu kecil dibandingkan dengan ilmu. Baca oleh antum kitab Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, di mana beliau di situ menyebutkan keistimewaan ilmu dibandingkan dengan harta sampai 50 lebih keutamaan. Maka dari itu ya akhi, siapapun yang diberikan oleh Allah ilmu, maka sungguh ia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah apa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, yaitu ilmu, sunnah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kata Syekh Muhammad bin Alamin Asy-Syamqiti, semua kata al-hikmah dalam Al-Quran maknanya sunnah. Maknanya apa? Sunnah. Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi subhanallah ya akhi, banyak orang lebih semangat cari duit dibandingkan cari apa? Ilmu. Buktinya antum lihat aja, kalau cari duit ngelembur nggak masalah. Tapi kalau ngelembur buat nuntut ilmu, nggak mau. Duduk sebentar nuntut ilmu dari habis maghrib sampai isya, kayak duduk di atas bara api rasanya.
Tapi kalau duduk berjam-jam demi cari duit, bisa dia. Allah musta'an ya akhal Islam. Padahal ya manfaat ilmu jauh lebih baik ya. Selamatnya kita di dunia dan akhirat itu ya dengan ilmu. Selamatnya kita di kuburan dengan ilmu, bukan dengan harta. Selamatnya kita di akhirat ya dengan ilmu ya akhul Islam. Ya, dari itulah ya akhi, ya kita berusaha untuk terus semangat ya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya kata beliau bayanu naqsil insani likaunil asli fihil jahl. Penjelasan tentang bahwa manusia itu pada asalnya bodoh. Manusia itu pada asalnya apa? Bodoh. Karena Allah mengatakan di situ apa? Ya, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu. Jadi karena kita ini pada asalnya bodoh, seharusnya nggak usah marah dong kalau ada orang nyebut ente bodoh. Salafus soleh disebut bodoh nggak marah Pak. Kenapa? Karena memang yang kita tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit ilmu kita ini. Dibandingkan dengan apa yang kita tidak tahu banyak. Ya. Memang bodoh dan kita harus selalu merasa kita bodoh. Jangan pernah kita merasa diri kita sudah alim, jangan. Syekh Albani rahimahullah saja yang ilmunya Masya Allah selalu merasa dirinya apa? Tuwailib. Tahu nggak Tuwailib? Tuwailib itu tasghir dari talib, penuntut ilmu kecil. Padahal kita tahu bagaimana keilmuan beliau, Masya Allah. Ya. Sementara kita yang ilmunya kecil, kayak kucing melihat dirinya singa. Ya. Kayaknya ilmu kita udah sabrek-abrek deh. Padahal ya Allah sedikit sekali. Maka ya akal Islam, ya sebanyak apapun ilmu kita jangan tertipu. Dan jangan pernah merasa banyak. Supaya kita terus haus dalam menimba ilmu. Aminah faedah selanjutnya kata beliau, ar-raddu al-qadariyah alladzina yaquluna innal insana mustaqillun bi'amalih. Bantahan terhadap kaum qadariyah yang punya keyakinan bahwa manusia itu berdiri sendiri dalam melakukan amal tanpa ada bantuan dari Allah. Ini keyakinan qadariyah, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan kama 'allamakum, sebagaimana Allah yang mengajarkan kamu. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita mengatakan iyyaka nasta'in? Karena kita membutuhkan bantuan dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita kalau bukan karena bantuan dari Allah kita nggak bisa melaksanakan ibadah ya. Iya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, ya, wasiyatan li azwaji, maka hendaklah mereka memberi wasiat untuk istri-istri mereka. Apa itu wasiatnya? Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Agar mereka diberikan mata. Mata itu apa? Ya, apa yang menjadi perhiasan berupa pakaian, ya. Demikian pula harta yang itu untuk kehidupan mereka. Ilal haul, sampai setahun. Ghaira ikhraj, tanpa mengusir mereka, menyuruh mereka keluar dari rumah. Ini seorang suami ya yang hendak meninggal, hendaknya memberikan wasiat ya supaya istri yang ditinggalkannya itu
ya diberikan apa? Mata tadi, ya. Sampai kapan? Sampai setahun. Biarkan dia tinggal di rumah, karena kan rumah yang merupakan milik suami pasti statusnya jadi apa, Pak? Waris. Ya, rumah ini harus diwariskan. Istri dapat, anak-anak dapat, otomatis kalau sudah jadi milik, ya sudah jadi warisan, berarti terserah mereka dong mau dijual dan atau gimana, ya terserah mereka. Kecuali kalau mereka bersepakat, ya udah nggak usah dijual dulu deh misalnya. Tapi di sini Nabi SAW Allah memberikan menyuruh para suami memberi wasiat supaya para istri itu tinggal dulu di rumahnya selama setahun, ya, dan diberikan kepada mereka mata. Fa in kharajna, dan jika para istri itu keluar sebelum setahun selesai, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, terhadap apa yang mereka para istri itu lakukan pada diri mereka secara ma'ruf. Ya. Artinya nggak masalah kalau ternyata sang istri itu ya sebelum setahun sudah keluar dari apa? Dari rumahnya tersebut. Khilaf para ulama, apakah ayat ini mansukh atau tidak? Apa sih mansukh itu, Pak? Dihapus. Sebagian ulama mengatakan ayat ini dihapus oleh ayat sebelumnya. Yang Allah mengatakan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kata mereka, ya ayat ini memansuh ayat ini yang sedang kita baca ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Tidak. Kata mereka karena dua ayat ini beda perintah. Kalau ayat yang pertama tadi, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ini perintah untuk para istri dalam rangka beriddah. Itu bahwasanya iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat ini yang sedang kita bahas ini perintah untuk para suami. Di mana ketika mereka hendak meninggal, mereka berwasiat agar ya istrinya tersebut diberikan apa? Mata, dan boleh tinggal di rumahnya selama setahun untuk menjaga ya perasaan mereka. Baru setelah itu, setelah selesai setahun baru kemudian apa? Keluar ya, dari rumahnya. Ya. Allahu alam, mana yang rajih ana enggak tahu. Karena Syekh Albani juga Syekh Utsaimin di sini tidak memberikan tarjih. Ya. Walaupun seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya merajihkan pendapat yang pertama, bahwasanya ini apa? Mansukh, sudah dihapus, ya. Baik ya akhi, dari ayat ini kata Syekh Utsaimin diambil faidah anna zaujah, faidah yang pertama, anna zaujah tabqa zaujiyatuha hatta ba'dal maut. Bahwa istri ya statusnya tetap istri walaupun suaminya sudah meninggal. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Karena kan sebagian orang, Pak, ada yang berkata begini, kalau suami meninggal, istri tidak boleh lagi menyentuh mayat suami. Karena katanya kalau suami meninggal, otomatis istrinya sudah bukan
apa suaminya yang sudah meninggal itu sudah bukan suaminya lagi. Berarti apa? Sudah putus pernikahan. Jadi bukan apa? Jadi bukan mahram lagi katanya. Atas dasar itu katanya mereka, istri nggak boleh menyentuh. Ini pendapat batil. Kenapa? Karena hadis-hadis menyebutkan bahwa seorang istri boleh memandikan suaminya yang sudah meninggal. Ya. Suami boleh memandikan istrinya yang sudah meninggal. Berarti masih ada itu hubungan apa? Suami istri. Kalau misalnya hubungan suami istrinya sudah selesai, tentu Nabi tidak akan mengizinkan. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fa in qala qailun, kalau ada orang yang berkata begini, fa idza kana al-amru kadzalik fa innaha la tahillu li ahadin ba'da. Nah, kalau misalnya statusnya masih istri si mayat, berarti nggak boleh kawin lagi dong selama-lamanya. Kata Syekh Utsaimin, hiya muqayyadah bi muddatil iddah. Ia tetap menjadi istri si mayat sampai selesai apa? Iddah. Dimana iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Adapun kalau hamil maka iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Ya. Faedah selanjutnya kata beliau, annahu yushra'u lizauj an yusi li zaujati an tabqa fi baitihi wa yunfiqu 'alaiha min tarikatihi limuddati haulin kamilin. Bahwa disyariatkan seorang suami berwasiat sebelum meninggalnya agar istrinya tetap tinggal di rumahnya dan agar istrinya diberikan infak dari harta yang ditinggalkan tersebut selama setahun sempurna. Ya. Namun sudah kita sebutkan Pak tadi khilaf para ulama apakah ayat ini sudah dimansukh atau belum. Ya. Faedah yang ketiga kata beliau min fawaidil ayah anna Allah azza wa jalla dzu rahmatin wasi'ah hatta awsa az-zawj bi an yusili zawjatihi ma'a anna zawja qad ja'ala Allah fihi rahmah li zawjatihi. Bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas sekali. Sampai-sampai Allah menyuruh sang suami yang mau meninggal dunia berwasiat untuk berbuat baik kepada istrinya. Padahal yang namanya suami pasti punya rasa kasih sayang dong sama apa? Istri, tapi tetap Allah menyuruh, mengingatkan di sini. Ya. Betapa ya akal Islam. Berarti Islam sangat menjaga hak-hak suami apa? Istri. Walaupun sudah meninggal, ya tetap suami disuruh untuk berbuat baik sama istrinya. Masya Allah, akal Islam azan ya Allah. Bagaimana kalau masih hidup dan masih ya istri kita ya akal Islam. Ya, maka jangan perlakukan istri kita bagaikan budak. Ya, dia manusia, dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menzaliminya, ingat Allah lebih mampu untuk mengadab kita ya akhi. Mamina faedah selanjutnya. Annal mar'ata yahillu laha idza awsa zawjuha an tabqa fil bait an takhruja wa la tunaffidh wasiyatah. Bahwa seorang wanita boleh keluar rumah sebelum setahun lamanya. Karena kan sudah disebutkan tadi sang suami disuruh berwasiat agar sang istri tinggal di rumah berapa? Setahun. Tapi kalau ternyata si istri memilih udah nggak perlu sampai setahun lah. Ya. Cuma misalnya 3 bulan, sudah selesai masa iddah saya mau keluar aja. Akhirnya setelah selesai masa iddah, 4 bulan 10 hari akhirnya dia keluar dari rumah suaminya misalnya karena untuk dibagi-bagikan warisan dan yang lainnya. Silakan nggak masalah. Ya. Wa yatafarra'u alaih, dan cabang daripada permasalahan ini kata beliau, lau awsa zawju zawjah alla tatazawwaj min ba'dihi la yalzamuha. Kalau seorang suami sebelum meninggal berwasiat kepada istrinya dan berkata, "Mah, saya berwasiat kalau saya meninggal kamu jangan kawin lagi ya." Maka pada waktu itu sang istri tidak wajib melaksanakan wasiat ini. Ya. Sang istri tidak wajib melaksanakan apa?
Wasiat seperti ini, karena wasiat seperti ini zolim, akhi. Sang istri juga punya hasrat, punya keinginan, punya syahwat. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annal mas'ulina 'anin nisa humur rijal. Bahwasanya yang bertanggung jawab mengurus para wanita itu laki-laki. Makanya wanita itu ya, ketika ia masih perawan, yang wajib menafkainya siapa? Ayahnya. Ketika dia sudah bersuami, yang wajib menafkainya siapa? Suaminya. Ketika suaminya sudah meninggal dunia, yang wajib menafkainya siapa? Kakaknya, adiknya yang laki-laki. Kalau tidak ada orang tuanya. Kakak adiknya enggak ada, yang wajib menafkainya siapa? Ulil amri. Siapa mereka? Itu ulil amri, pemimpin. Mereka lah yang memperhatikan para janda. Ya. Dan kaum muslimin pun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperhatikan mereka, orang-orang lemah itu. Faedah selanjutnya minha. Anna ala rijalil itsm fima idza kharajatil mar'atu 'anil ma'rufi syar'a. Bahwa para laki-laki berdosa apabila wanita keluar dari perkara yang ma'ruf secara syariat. Iya. Karena Allah mengatakan fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Apabila para wanita itu keluar, ya, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka secara ma'ruf. Tapi kalau tidak secara ma'ruf, dosa kalian. Misalnya membiarkan istri kita keluar rumah dalam keadaan tidak pakai jilbab. Dosa itu suami itu. Youth. Ya. Ini kewajiban para laki-laki yang akal Islam. Min fawaidil ayah annahu la yajuzu lil mar'ah an takhruja 'anil ma'ruf fi jami'i ahwaliha. Tidak boleh seorang wanita, demikian pula laki-laki, keluar dari perkara yang ma'ruf pada seluruh keadaannya. Apa sih ma'ruf? Kata beliau, ma'ruf itu adalah yang dikatakan ma'ruf oleh syariat dan uruf juga. Iya. Aminha isbatus maini min asma'illah. Faedah selanjutnya, penetapan dua nama dari nama-nama Allah. Itu Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya, Al-Aziz yang mempunyai izzah. Sedangkan Al-Hakim yang mempunyai apa? Hikmah. Artinya Allah itu Aziz, yang mempunyai izzah, yang mampu mengadab hambanya dan memberikan balasan yang setimpal. Tapi juga Allah hikmah. Allah pun tidak sembarangan dalam memberikan apa? Ya, adabnya. Allah memberikan adab kepada yang berhak saja. Adapun yang tidak berhak tidak diadab oleh Allah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan untuk wanita-wanita yang ditalak juga hendaklah diberikan mata, ya, harta bil ma'ruf, dengan cara apa? Ma'ruf. Ya. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kamu memang bertakwa, ketika kamu mentalak istrimu, wajib kamu memberikan apa? Mata. Ya. Harta kepada sang istri dengan sesuai dengan uruf, dengan cara yang ma'ruf. Pada ayat ini, akhi, yang pertama wujubul mut'ah likulli mutallaqah. Wajibnya memberikan mut'ah. Apa sih mut'ah di sini? Bukan nikah mut'ah ya. Ya, mut'ah di sini apa? Berupa harta. Ya. Untuk setiap wanita yang ditalak. Untuk setiap wanita yang ditalak.
Karena Allah mengatakan walil mutallaqati, dan untuk wanita-wanita yang ditalak mata'um bil ma'ruf, hendaklah diberikan mata, harta dengan cara yang ma'ruf. Wa yustatsna min dzalik, namun dikecualikan dari ini dua. Dikecualikan dari ini apa? Dua. Yang pertama, man tulliqat qabla ad-dukhul wa qad furidha lahal mahar. Wanita yang ditalak tapi belum disetubuhi, belum didukhuli. Sementara sudah ditentukan maharnya, sebagian sudah lewat. Ya. Maka pada waktu itu si wanita seperti ini mendapatkan separuh mahar. Separuh apa? Mahar, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya yang pernah kita bahas. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Apabila kalian mentalak mereka, para istri, sebelum kalian mensetubuhi mereka, sementara kalian sudah menentukan mahar, ya, maka pada waktu itu mereka para istri berhak mendapatkan setengah mahar saja, kecuali kalau si istri memaafkan atau si suami yang memaafkan. Ya, dan kalian wahai para suami memaafkan itu lebih baik. Ini yang pertama nih. Ya. Siapa yang pertama? Wanita yang ditalak sebelum dicampuri, maka pada waktu itu apa? Mendapatkan separuh mahar. Yang kedua, man tulliqat ba'da dukhul falahal mahar. In kana musamman fahuwa ma summi wa illam yakun musamman fa mahrul mithal. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna man tulliqat ba'da dukhul falahal mut'ah ala zawjiha mutlaqan li umumil ayah. Yaitu wanita yang ditalak setelah disetubuhi, maka ia mendapatkan mahar secara sempurna. Ya, wanita yang sudah ditalak dan sudah disetubuhi, maka ia dapat mahar berapa? Sempurna. Sementara Syekhul Islam Taimiyah berpendapat, kata beliau, bahwa wanita yang ditalak setelah dukhul, setelah disetubuhi, tetap dia mendapatkan mut'ah tadi. Ya, selain mahar. Jadi Ibnu Taimiyah pendapatnya, ya, untuk wanita yang ditalak dalam keadaan sudah disetubuhi, berarti dapat dua, Pak. Pertama dapat apa? Mahar secara sempurna. Yang kedua dapat apa? Mut'ah. Apa mut'ah? Harta, ya, dari suami dengan secara ma'ruf. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annahu yanbaghi ta'kidul huquqil lati qad yatahawanun nasu biha. Bahwa selayaknya untuk menegaskan masalah hak-hak yang manusia banyak meremehkannya. Dalam perkara yang manusia banyak meremehkan, hendaknya kita tegaskan. Kalau bisa kita agak keraskan. Karena Allah mengatakan haqqan 'alal muttaqin. Ini sesuatu yang hak atas orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, jangan dianggap remeh nih. Ini perkara yang berhubungan dengan siapa? Istri kalian. Masya Allah ya, betapa Islam itu sangat menghormati wanita, Pak. Sampai-sampai Allah menegaskan masalah ini. Kalau kalian wanita yang ditalak itu harus mendapatkan apa? Mut'ah, mata. Kalau Allah menegaskan bahwa ini hak, berhak, harus dilakukan oleh orang yang bertakwa. Faedah selanjutnya, wa minha annahu yanbaghi dzikrul awsafil lati tahmilul insan 'alal imtithal fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur.
bahwasanya selayaknya menyebutkan sifat-sifat yang membuat manusia itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu Allah mengatakan haqqan 'alal muttaqin, sebuah kepastian, keharusan atas orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di situ kata-kata takwa. Sifat takwa inilah ya akhwal Islam yang akan membawa seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan. Iya. Aminha faedah selanjutnya i'tibarul urf. Bahwa uruf, apa sih uruf itu, Pak? Hah? Kebiasaan ya, uruf itu kebiasaan atau juga disebut dengan adat istiadat. Walaupun memang ada sedikit perbedaan. Namun secara umum uruf itu mirip dengan adat. Bahwa itu uruf itu bisa dijadikan apa? Hah? Patokan. Boleh. Tapi syaratnya apa, Pak? Ya, para ulama fikih menyebutkan 4 syarat. Bolehnya mengamalkan apa? Uruf. Syarat yang pertama, an yakunal urf muttaridah. Nah, uruf ini sifatnya apa? Tersebar luas dan tetap dan tidak berubah-ubah. Di mana semua masyarakat sudah paham, sudah tahu tentang uruf mereka. Ya. Syarat yang kedua, uruf itu sudah ada sebelumnya. Adapun kalau uruf itu baru muncul, maka yang seperti ini tidak dianggap. Yang ketiga, uruf ini tidak bertabrakan dengan dalil. Uruf ini tidak bertabrakan dengan apa? Dengan dalil. Kalau ternyata bertabrakan dengan dalil, ya, maka pada waktu itu uruf seperti ini tidak boleh diamalkan. Syarat yang keempat, uruf ini tidak bertabrakan dengan ucapan yang sharih, yang tegas. Kalau bertabrakan dengan ucapan yang sharih dan tegas, maka pada waktu itu uruf tidak berlaku. Ya. Aminah faedah selanjutnya ya akhwal Islam, anna taqwa tahmilu ala ta'atillah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Bahwa takwa itulah yang membuat seseorang ya, yang memberikan kekuatan untuk menaati Allah dan menjauhi larangan. Karena Allah mengatakan haqqan 'alal muttaqin. Itu sebuah kepastian untuk orang yang bertakwa, yaitu memberikan mut'ah kepada istri-istri yang ditalak. Ya. Berarti orang yang tidak melakukan ini dia tidak bertakwa. Dia enggak punya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya sudah masuk Isya. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.